Pemirsa, pasca banjir dan longsor menerjang sejumlah wilayah di Aceh, jumlah korban dan warga yang mengungsi terdampak banjir terus bertambah. Untuk mengetahui perkembangan terkini pasca banjir yang menerjang PD Jaya, kita bergabung dengan Al-Hadi Habibi, langsung dari PD Jaya, Provinsi Aceh. Al-Hadi, berapa persisnya saat ini jumlah korban jiwa dan wilayah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di wilayah Aceh, Al-Hadi? Ya, Eva, dari 23 kabupaten kota di Aceh, 18 kabupaten kota di Aceh ini dinyatakan sebagai wilayah yang terdampak banjir dengan meliputi 242 kecamatan dengan korban jiwa yang terdampak. Ini menurut data yang kami terima dari Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Provinsi Aceh. Ini ada sekitar 441.842 orang yang menjadi korban banjir atau terdampak banjir. Dan kemudian juga dari jumlah tersebut ini menurut data sementara dari Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Provinsi Aceh ini 113 orang ini dinyatakan hilang dan 96 orang dinyatakan meninggal dunia. Dan dari hampir 500.000 warga yang terdampak banjir, saat ini ada sekitar 291.763 yang terpaksa mengungsi di sejumlah titik-titik pengungsian yang dimana saat ini jumlah titik lokasi pengungsi mencapai 514 titik pengungsi. Dan angka ini diperkirakan akan terus bertambah mengingat memang saat ini masih banyak wilayah-wilayah Aceh ini yang memang akses untuk telekomunikasi ini masih putus, seperti di wilayah tengah Aceh yang meliputi Bener Meriah, kemudian juga Gayo Luas, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, termasuk juga wilayah pesisir utara yang meliputi Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, dan juga Aceh Tamiang. Dan saat ini pemerintah memang mulai terus memberikan bantuan-bantuan tanggap darurat, termasuk melakukan upaya-upaya penyelamatan kepada warga-warga yang memang masih terjebak banjir, terutama memang warga-warga yang terisolir, di mana memang saat ini sejumlah akses ini banyak yang terputus, khususnya jalan dan juga jembatan. Eva. Al-Hadi, lalu untuk upaya evakuasi penyelamatan korban seperti apa? Apakah masih terus dilakukan saat ini? Ya, untuk upaya evakuasi dari pantauan kami di lapangan ini memang masih terus dilakukan, mengingat memang di wilayah yang terdampak banjir di Aceh juga sangat luas. Evakuasi terus dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI Polri, kemudian juga relawan, dan dibantu masyarakat. Evakuasi ini dilakukan untuk mencari korban-korban yang memang masih dinyatakan hilang, kemudian juga yang masih terjebak banjir, atau memang mereka yang terjebak banjir atau berada di titik-titik pengungsian yang berada di wilayah yang terjebak banjir tetapi tidak bisa mengakses fasilitas rumah sakit. Artinya warga-warga yang atau korban-korban yang mengalami sakit ini juga dilakukan evakuasi oleh tim SAR gabungan. Dan saat ini proses evakuasi memang masih terus berlangsung, namun ini cukup terkendala juga di lapangan, mengingat memang akses yang ada di Aceh khususnya jalur darat ini banyak terputus, meskipun memang saat ini untuk wilayah-wilayah terputus yang memang jembatannya ini ambruk diterjang banjir, ini sudah ada upaya untuk bisa dilakukan penyeberangan, yaitu melalui bot ataupun juga rakit seperti yang dilakukan di kawasan Kutablang, Kabupaten Biren. Namun tentu saja saat ini masyarakat yang terdampak banjir sangat membutuhkan bantuan bisa cepat diterima oleh warga, terutama bantuan makanan yang memang saat ini semakin menipis, mengingat banjir yang terjadi di Aceh ini sudah berlangsung sejak hari Selasa tanggal 25 November kemarin, atau sudah 5 hari. Sementara saat ini masih banyak warga-warga yang masih terisolasi. Ini menurut informasi stok atau ketersediaan bahan pangan ini semakin menipis, sehingga memang mereka terancam kelaparan karena ketiadaan bahan pangan. Dan saat ini memang
upaya itu terus dilakukan untuk bisa menjangkau wilayah-wilayah terisolasi seperti yang dilakukan oleh BNPB maupun juga dari Kementerian Pertahanan, dalam hal ini TNI yang hari ini menginformasi ini juga sudah berhasil mengirimkan bantuan-bantuan ke kawasan yang terisolir seperti di kawasan wilayah Tengah Aceh, yaitu di Gayo Luas, kemudian juga di Bandar Meriah. Namun tentu saja masyarakat sangat berharap agar upaya ini bisa lebih dipercepat mengingat wilayah yang terdampak ini juga sangat luas dan sangat banyak sekali. Eva. Al-Hadi Habibi, terima kasih untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.